Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 1 Bioselvar akan membawakan topik cahaya pengaruhi rasa teh. Saya Tesatri Cahyani Nur Salim dengan NIM 162-23083. Saya Ardesya Safiyari dengan NIM 162-23061. Nama saya Jessica Angelina dengan NIM 162-23075. Nama saya Badri Kazawala Marita dengan NIM 162-23055. Nama saya Windas Gracia dengan NIM 162-23023. Nama saya Rotua Lasmianda Hutabalian dengan NIM 162-23101. Saya Miranda Faradeswina dengan NIM 162-23013. Perkenalkan, nama saya Kimita Nasorelia dengan NIM 162-23041. Nama saya Nadira Airnisa dengan NIM 162-23079. Rasa khas pada suatu teh merupakan pengaruh dari kandungan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh teh. Produksi metabolit dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah cahaya. Apa saja metabolit yang berpengaruh? Thearubigin adalah salah satu polifenol polimer yang terdapat dalam teh hitam. Kandungannya dalam teh hitam adalah sekitar 12-18%. Thearubigin terbentuk dari oksidasi enzim antioksidan natural teh, tidak bergantung pada intensitas cahaya, dan bertanggung jawab atas warna dan aroma dari teh hitam. Katekin merupakan senyawa fitokimia yang ditemukan pada berbagai bahan nabati makanan dan minuman. Pada teh hitam, perkiraan persentase katekin adalah 10-12%, sedangkan pada teh hijau 30-42%. Katekin paling banyak ditemukan pada teh hijau karena teh hijau mengalami oksidasi dan fermentasi yang sedikit. Katekin juga memberi rasa sepat dan pahit pada teh. Theaflavin merupakan salah satu senyawa polifenol utama yang ditemukan pada teh hitam. Senyawa-senyawa theaflavin dihasilkan melalui proses dimerisasi senyawa katekin. Senyawa ini jarang terdapat pada teh hijau karena harus terbentuk melalui proses oksidasi. Theaflavin memiliki beberapa sifat organoleptik, yakni pigmen oranye kemerahan. Senyawa ini juga menentukan kualitas dari teh hitam. Theaflavin memberikan sensasi astringent pada rasa teh. Lalu bagaimana pengaruh cahaya? Produksi katekin paling optimal adalah dengan intensitas cahaya normal, sedangkan produksi katekin mengalami penurunan pada intensitas cahaya rendah dan tinggi, dengan perbandingan sebanyak 19% lebih sedikit dari intensitas cahaya normal. Dalam kondisi gelap, jumlah katekin dalam daun teh terus menurun dan diubah menjadi theaflavin, yang mengakibatkan jumlah theaflavin meningkat. Perubahan dari katekin menjadi theaflavin mungkin tidak spesifik untuk beberapa jenis teh, namun merupakan respon umum pohon teh di saat kondisi gelap. Perubahan katekin menjadi theaflavin juga ditentukan oleh enzim penting yaitu PPO, yang aktivitas enzimnya meningkat secara signifikan pada saat gelap. Thearubigin terbentuk melalui oksidasi enzim antioksidan natural teh, terutama katekin di saat proses fermentasi teh yang dikontrol oleh faktor kelembaban, temperatur, dan aktivitas enzim. Dari kajian pustaka yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tidak adanya korelasi antara intensitas cahaya dengan produksi thearubigin. Selain intensitas cahaya, ada faktor lain yang bisa mempengaruhi produksi metabolit sekunder pada daun teh, yaitu panjang gelombang cahaya. Daun teh yang diberi cahaya biru menunjukkan peningkatan produksi senyawa antioksidan seperti theaflavin dan katekin. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap jenis-jenis teh? Pengaruh metabolit katekin terhadap teh hijau adalah sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh. Pengaruh metabolit theaflavin pada teh hijau memiliki aktivitas farmakologis seperti penghambatan enzimatik dan interaksi dengan transporter yang mempengaruhi transporter glukosa sehingga menurunkan kadar glukosa dan memberikan rasa sedikit pahit. Sedangkan thearubigin memiliki oksidasi. Dihasilkannya substansi thearubigin akan menentukan sifat air seduhan. Teh hitam mengalami proses oksidasi enzimatik yang lebih tinggi dibandingkan teh hijau dan teh oolong. Hal ini menyebabkan katekin menghasilkan senyawa-senyawa baru seperti theaflavin dan thearubigin. Theaflavin dan thearubigin berperan dalam rasa pahit dan warna teh hitam yang lebih gelap daripada teh oolong dan teh hijau. Rasa teh oolong dipengaruhi oleh kombinasi berbagai senyawa, seperti katekin yang digalat memberikan rasa pahit dan astringen yang lebih kuat. Selama proses oksidasi ringan pada teh oolong, sebagian katekin diubah menjadi theaflavin dan thearubigin yang mengurangi rasa pahit dan sepat serta meningkatkan kompleksitas rasa. Theaflavin memberikan rasa astringen dan sedikit pahit, sedangkan thearubigin memberikan rasa manis dan tekstur yang lebih halus, menyeimbangkan rasa astringen dari theaflavin. Metabolit alami ini memiliki banyak manfaat dalam bidang farmasi. Theaflavin berpotensi sebagai agen anti kanker, anti tumor, dan antibakteri alami untuk mengobati penyakit kardiovaskular, diabetes, dan neurodegeneratif. Katekin berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel dari radikal bebas, serta agen antivirus, antibakteri, dan anti jamur. Thearubigin memiliki aktivitas antiinflamasi dan anti kanker yang berpotensi mengobati penyakit kardiovaskular dengan efek vasorelaksannya. Metabolit ini menjanjikan untuk pengembangan obat-obatan yang lebih efektif dan aman di masa depan.